Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Lutfi Nananto dengan NIM 2351840 TK57068. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya mengenai studi cekungan untuk eksplorasi Megas pada studi kasus cekungan Sumatera Selatan. Nah, presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah studi cekungan yang diampu oleh Bapak Profesor Sugeng Sabto Surjono. Oke. Oke, di sini adalah garis besar yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini saya akan membahas mengenai cekungan sedimen secara umum. Kemudian yang kedua adalah petroleum system dan play concept. Kemudian yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tahapan studi cekungan untuk eksplorasi migas secara umum. Kemudian saya akan membahas juga mengenai studi kasus atau penerapan dari tahapan studi cekungan ini pada salah satu cekungan di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Next. Nah, memasuki bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan definisi cekungan sedimen secara umum, yaitu cekungan sedimen merupakan area depresi kerak bumi yang mengalami penurunan atau subsiden dalam jangka waktu geologi yang panjang. Nah, penurunan ini menciptakan ruang akomodasi bagi akumulasi sedimen dalam jumlah besar dan pembentukannya dikendalikan oleh proses tektonik seperti ekstensi, pembebanan, dan aktivitas sesar. Nah, lalu apa peran cekungan dalam sistem hidrokarbon itu sendiri? Apa? Nah, cekungan ini menyediakan ruang dan waktu yang memungkinkan terbentuknya petroleum system. Nah, penguburan sedimen dan material organik pada suhu serta tekanan yang memadai akan menghasilkan hidrokarbon. Nah, ini dipengaruhi oleh variasi lingkungan pengendapan yang bisa menghasilkan litologi yang beragam, baik sebagai batuan sumber atau source rock, kemudian bisa menghasilkan batuan reservoir maupun menghasilkan batuan penutup. Nah, dan struktur geologi seperti sesar, lipatan, serta ketidakselarasan berperan sebagai jalur migrasi sekaligus perangkap bagi hidrokarbon. Nah, di sebelah kanan ini merupakan gambar dari suatu cekungan sedimen yang bertipe cekungan pisah tarik di San Gabriel Fault Zone menurut Allen dan Allen 2013. Next. Nah, yang kedua mengenai sebaran cekungan sedimen di Indonesia. Ini dirilis oleh Kementerian ESDM pada tahun 2022. Dapat kita lihat bahwa cekungan-cekungan sedimen di Indonesia tersebar cukup luas, baik di wilayah barat maupun di wilayah timur, dengan berbagai tingkat dan aktivitas eksplorasi serta produksi yang berbeda-beda. Next. Di sini adalah sebarannya. Berdasarkan pada peta tersebut, Indonesia tercatat memiliki kurang lebih 128 cekungan sedimen. Nah, dari total keseluruhan tersebut, Kementerian SDM ini mengelompokkannya ke dalam beberapa status pengembangan yang dapat kita lihat pada diagram di bawah ini. Nah, secara umum, cekungan-cekungan ini terbagi menjadi kategori seperti cekungan yang sudah berproduksi, cekungan dengan penemuan namun belum berproduksi, kemudian ada cekungan yang sudah dieksplorasi namun belum ada penemuan, hingga cekungan yang belum dieksplorasi sama sekali. Nah, pengelompokan ini penting karena apa? Hal ini menunjukkan tingkat kematangan eksplorasi masing-masing cekungan yang akan menentukan strategi studi yang diperlukan. Next. Nah, di sini adalah diagram studi cekungan untuk eksplorasi migas. Di sini secara garis besar alur ini dimulai dari analisis basin atau basin analisis yang akan menghasilkan informasi mengenai karakteristik cekungan dan strategi eksplorasi. Yang kedua, hal ini kemudian mengarah pada basin formation atau basin filling dan petroleum system definition yang pada akhirnya ini akan berakhir pada penilaian hidrokarbon potensial dari cekungan tersebut. Next. Nah, di sini adalah diagram alir. Di sini akan menjelaskan cekungan sedimen, kemudian ada sistem petroleum, ada plate
kemudian ada akumulasi hidrokarbon. Artinya apa? Tanpa cekungan sedimen tidak ada sistem petroleum dan tanpa sistem petroleum tidak akan ada play dan tidak ada play tentunya tidak akan terjadi akumulasi hidrokarbon. Nah, penting untuk dipahami bahwa satu cekungan dapat mengandung beberapa sistem petroleum. Satu, satu sistem petroleum dapat mencakup beberapa play dan satu play dapat terdiri dari lebih dari satu reservoir. Nah, keberadaan play dan prospek ini dikontrol oleh evolusi geologi cekungan serta dinamika sistem petroleum yang bekerja di dalamnya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap hubungan spasial dan temporal antara source rock, reservoir rock, seal, dan trap menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan play eksplorasi yang potensial. Nah, konsep inilah yang kita bahas lebih dalam pada pembahasan berikutnya. Oke, next. Oke, masuk bagian kedua yaitu mengenai petroleum system dan play concept. Nah, petroleum system ini kurang lebih akan membahas petroleum system elemen dan petroleum system proses. Kalau di petroleum system elemen itu akan ada empat faktor. Yang pertama adalah source rock atau batuan induk. Batuan induk ini adalah batuan yang kaya material organik dan menghasilkan hidrokarbon melalui proses pematangan termal. Kemudian yang kedua adalah batuan reservoir atau batuan yang menyimpan akumulasi hidrokarbon yang memiliki karakteristik porositas dan permeabilitas. Kemudian ada batuan penutup atau seal rock, yaitu batuan yang memiliki permeabilitas sangat rendah sehingga dapat menghambat migrasi hidrokarbon untuk keluar ke permukaan. Kemudian yang parameter keempat yaitu jebakan atau trap. Nah, ini adalah konfigurasi geologi yang dapat menjebak hidrokarbon di dalam reservoir, baik berupa perangkap struktural maupun secara stratigrafi. Nah, keempat elemen ini eh, dapat diilustrasikan dalam gambar di samping kiri, yaitu menunjukkan bahwa hidrokarbon bermigrasi dari source rock menuju trap. Next. Nah, selanjutnya mengenai petroleum system proses. Nah, selain ada petroleum system elemen, ada proses-proses yang harus berjalan secara berurutan dan tepat waktu. Nah, ada 5 proses utama yang bisa membuat hidrokarbon ini hingga naik ke reservoir. Nah, yang pertama adalah generation, yaitu proses perubahan material organik dalam batuan sumber menjadi senyawa hidrokarbon. Kemudian yang kedua ada migration, yaitu pergerakan hidrokarbon dari batuan sumber menuju batuan reservoir melalui jalur migrasi yang tersedia. Kemudian ada proses akumulasi, yaitu hidrokarbon yang bermigrasi akan terjebak dan terkumpul dalam reservoir oleh suatu trap atau jebakan. Kemudian ada proses preservation ketika hidrokarbon yang telah terakumulasi tetap tersimpan dalam reservoir tanpa mengalami kerusakan atau kehilangan. Kemudian ada timing, yaitu hubungan waktu antara pembentukan perangkap dan migrasi hidrokarbon. Nah, eh, timing ini sangat penting karena jika trap terbentuk setelah migrasi terjadi, maka hidrokarbon tidak akan terjebak dengan baik. Makanya ini proses yang penting di mana trap ini harus terbentuk terlebih dahulu sebelum terjadinya migrasi hidrokarbon. Nah, selanjutnya mengenai play concept. Nah, apa itu play concept? Nah, menurut Allen dan Allen 2013, play concept itu didefinisikan sebagai suatu model geologi yang dapat menjelaskan kombinasi elemen-elemen petroleum system. Kayak tadi, kayak ada source rock, reservoir, seal rock, dan trap, serta timing yang memungkinkan terbentuknya akumulasi hidrokarbon pada suatu interval stratigrafi tertentu dalam cekungan. Sebagai contoh, pada slide ini ditampilkan regional play concept pada cekungan Jawa Utara bagian timur yang menunjukkan bagaimana berbagai play diidentifikasikan berdasarkan kombinasi reservoir dan source pada interval stratigrafi yang berbeda-beda di cekungan tersebut. Nah, memasuki bagian yang ketiga, yaitu tahapan studi cekungan untuk eksplorasi migas. Nah, tahapan-tahapan ini
kurang lebih terdiri dari 8 tahapan ya. Yang pertama yaitu studi regional dan pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah analisis kerangka cekungan atau Bayesian Framework Analysis. Kemudian yang ketiga penentuan petroleum system dan play concept. Kemudian ada tahapan Bayesian modeling. Kemudian ada tahapan dari lead ke prospek. Kemudian ada tahapan estimasi volumetrik dan risk assessment. Kemudian ada evaluasi ekonomi dan pemeringkatan prospek hingga pengusulan pemboran, eksplorasi atau drilling proposal. Nah, kedelapan tahapan ini akan saya jelaskan satu persatu dan nantinya akan kita terapkan langsung pada studi kasus pada cekungan yang saya ambil. Next. Oke, tahapan yang pertama yaitu studi regional dan pengumpulan data awal. Nah, tahap ini kajian literatur dan data sekunder dilakukan untuk memahami konteks tektonik regional serta hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dari data gravitasi dan magnetik digunakan untuk mengetahui konfigurasi basement serta batas-batas cekungan secara regional. Nah, jika tersedia singkapan, dilakukan juga studi geologi permukaan atau survei geologi untuk memetakan stratigrafi, umur batuan, dan indikasi geokimia tahap awal. Nah, outputnya dari tahap ini adalah dapat mengidentifikasi cekungan target beserta gambaran awal prospektivitasnya. Nah, pada gambar di sebelah kanan ditampilkan contoh stratigrafi regional cekungan Northeast Java Basin sebagai ilustrasi pada gambar sebelah kanan. Next. Oke, tahapan yang kedua yaitu analisis kerangka cekungan atau Basin Framework Analysis. Nah, pada tahap ini data seismik 2D atau 3 dimensi dapat digunakan untuk interpretasi rekonstruksi struktur dan stratigrafi bawah permukaan cekungan secara lebih detail. Nah, dilakukan juga rekonstruksi tektonostratigrafi untuk memahami evolusi pengisian cekungan termasuk fase synrift dan postrift. Nah, ini untuk apa, memperkuat kerangka stratigrafi regional yang sudah dibangun sebelumnya bisa dikorelasikan dengan data sumur kalau ada. Nah, output dari tahapan ini adalah peta struktur, peta isopah, dan cross-section regional yang akan menjadi kerangka kerja untuk analisis selanjutnya. Seperti gambar-gambar yang ditampilkan di sebelah kanan. Di sebelah atas ada interpretasi seismik yang bisa diinterpretasikan sebagai batas-batas horizonnya. Kemudian yang di sebelah bawah itu adalah peta isopahnya. Next. Oke, tahap yang ketiga adalah penentuan petroleum system dan play konsepnya. Nah, pada tahap ini 5 elemen petroleum system diidentifikasi. Ini meliputi batuan sumber, batuan reservoir, batuan penutup, jalur migrasi hidrokarbon hingga trapnya. Nah, source rock ini dievaluasi dari kandungan organik atau TOC-nya. Ada tipe korogen dan tipe kerogen dan tingkat kematangannya. Sedangkan reservoir dan sill dikarakterisasi dari litologi dan fasiesnya. Nah, kombinasi elemen-elemen tersebut pada interval stratigrafi tertentu membentuk play konsep dengan mengacu pada play yang sudah terbudi di cekungan analog tersebut. Next. Nah, tahap yang keempat adalah basin modeling. Nah, pada tahap ini, burial history dan thermal history direkonstruksi untuk mengetahui sejarah penurunan dan perubahan suhu cekungan dari waktu ke waktu. Nah, maturation modeling dilakukan secara 1, 2, atau 3 dimensi untuk memperkirakan kapan source rock itu mencapai kematangan. Sementara migration modeling digunakan untuk mensimulasikan jalur migrasi hidrokarbon serta menilai apakah trap sudah terbentuk sebelum migrasi terjadi atau yang kita kenal dengan critical moment. Nah, tujuan dari tahap ini adalah timing dari generasi migrasi hidrokarbon serta analisis critical moment terhadap pembentukan trap, seperti yang diilustrasikan pada gambar modeling, maturity, dan migration seperti pada slide ini. Next. Oke, tahap yang kelima yaitu dari lead ke prospect. Nah,
Tahap ini merupakan indikasi awal target eksplorasi yang diturunkan dari play concept dan hasil basin modelingnya. Nah, lead tersebut kemudian dipetakan lebih detail menggunakan data seismik resolusi tinggi untuk memperjelas geometri dan ukuran trap. Setelah target kedalaman dan geometri reservoir ditemukan, status lead meningkat menjadi prospek yang siap dievaluasi lebih lanjut. Nah, output dari tahap ini adalah prospek dengan target kedalaman dan geometri yang jelas, siap dievaluasi lebih lanjut pada tahap berikutnya. Oke, tahap yang keenam adalah estimasi volumetric dan risk assessment. Oke, pada tahap ini, estimasi volumetrik dihitung untuk memperkirakan jumlah sumber daya hidrokarbonnya, yaitu OOIP atau OGIP, kemudian yang mungkin terakumulasi pada prospek tersebut. Nah, selanjutnya, geologi change of success atau GCOS dinilai berdasarkan probabilitas keberhasilan masing-masing elemen petroleum system. Nah, risiko ini dievaluasi per elemen, dari per batuan sumber, perbatuan reservoir, perbatuan penutup, trap, hingga charge-nya. Nah, kemudian analisis ini disertai dengan analisis ketidakpastian terhadap hasil estimasi. Nah, di slide ini ditampilkan contoh dari time Richard dari Surjono 2023 yang diambil dari bahan ajar, yaitu menggambarkan hubungan antara waktu dan tingkat risiko geologi pada suatu prospeknya. Oke, next. Oke, tahap yang ketujuh mengenai evaluasi ekonomi dan pemeringkatan prospek. Nah, pada tahap ini estimasi biaya pemboran dibandingkan dengan potensi nilai cadangan untuk menilai kelayakan ekonomi setiap prospek. Nah, kombinasi risiko geologi dan nilai ekonomi ini digunakan sebagai dasar untuk memeringkatkan seluruh prospek yang telah dievaluasi. Nah, nanti hasilnya adalah ranking prospek yang digunakan untuk menentukan prospek mana yang paling layak diusulkan untuk pemboran. Oke, oke. Kemudian yang tahap terakhir adalah drilling proposal, yaitu tahap di mana pengusulan pemboran eksplorasi atau drilling proposal ini berdasarkan prospek dengan peringkat tertinggi dituangkan dalam dokumen proposal teknis atau yang dikenal dengan Authorization for Expenditure atau disingkat AV. Nah, proposal tersebut mencakup lokasi sumur, target formasi, hingga target kedalaman, serta rencana desain sumur secara garis besar. Nah, seluruh usulan ini didukung oleh justifikasi geologi dan geofisika sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan pemboran. Nah, hasil atau tujuan dari tahapan ini adalah eh, menentukan atau memutuskan pemboran sumur eksplorasi atau will chart. Setelah memahami 8 tahapan ini secara umum, kita akan coba menerapkan pada studi kasus yang akan saya ambil. Oke, salah satu cekungan Indonesia yang saat ini sudah berproduksi oil dan gasnya di Indonesia bagian barat, saya mengambil studi kasus pada cekungan Sumatera Selatan. Oke, baik kita akan memasuki bagian keempat, yaitu mengenai studi kasus. Pada bagian kini, kita akan menerapkan ke-8 tahapan studi cekungan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada cekungan Sumatera Selatan atau South Sumatra Basin, yang disingkat SSB. Oke, next. Oke, yang pertama, tahap studi regional dan pengumpulan data awal. Tahap pertama ini eh, meliputi apa namanya? Kita tahu bahwa cekungan Sumatera Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sumatera oleh dan terbentuk sebagai cekungan belakang busur atau backarc basin akibat proses tektonik ekstensional yang berkaitan dengan zona subduksi di sisi barat Pulau Sumatera. Nah, studi regional pada cekungan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan. Sehingga data tektonik regional, peta gravitasi magnetik, dan data geologi permukaannya sudah cukup lengkap sebagai titik awal studi. Nah, pada slide ini ditampilkan peta lokasi cekungan Sumatera Selatan menurut Benigno tahun 2011. Nah, di Sumat di cekungan Sumatera Selatan sendiri itu terdiri dari beberapa subbasin. Ada Jambi subbasin,
ada North Palembang Subbasin, ada Central Palembang Subbasin, hingga South Palembang Subbasin. Next. Oke, tahapan yang kedua adalah analisis kerangka cekungan. Nah, berdasarkan interpretasi seismik dan data sumur, cekungan ini terdiri dari rangkaian dari half graben berumur tersier yang terisi oleh batuan sedimen karbonat dan batuan sedimen klastik yang secara tidak selaras menutupi batuan dasar metamorf dan beku berumur pratersier. Nah, kerangka stratigrafinya dari yang paling tua terdiri dari formasi lahat atau lemat sebagai endapan sandreef, kemudian formasi talang akar, kemudian formasi batu raja yang berupa fases karbonat, kemudian ditindih oleh formasi gumai sebagai serpih laut regional, hingga formasi air benakat dan muara enim di bagian atas. Nah, kerangka stratigrafi inilah yang menjadi dasar korelasi seluruh sumur di cekungan tersebut, seperti yang ditunjukkan pada penampang skematik di slide ini. Next. Nah, tahap yang ketiga yaitu penentuan petroleum system dan play konsepnya. Nah, mari kita bahas satu persatu elemen petroleum system pada cekungan Sumatera Selatan. Yang pertama adalah sosroknya atau batuan sumber dari hidrokarbonnya itu berasal dari serpih danau atau lakustrine shale serta serpih danau dan serpih berbatu bara atau Collie Shale yang berasal dari formasi lahat dan formasi talang akar. Kemudian untuk batuan reservoirnya itu berasal dari batu pasir sindrif dari formasi lemat berumur Eosen Oligosen dan formasi talang akar yang berumur Oligomiosen. Ditambah reservoir karbonat pada formasi batu raja. Nah, kemudian batuan penutup itu secara regional berupa serpih laut formasi Gumai yang terendapkan pada periode Haysten maksimum. Serpih ini kemudian tersesarkan akibat perlipatan pasca pengendapan, sehingga memungkinkan migrasi hidrokarbon ke reservoir di atasnya. Nah, yang terakhir adalah elemen trap atau jebakan. Ini berupa reservoir karbonat dan batu pasir umumnya menghasilkan minyak dan gas dari perangkap antiklin berumur Pleistocene dengan perangkap stratigrafi dan struktur secara lokal. Nah, untuk memvisualisasikan hubungan antar elemen tersebut, pada slide ini ditampilkan dari event chart dari lahat atau talang akar hingga Cenozoic Total Petroleum System menurut Benigno tahun 2011. Kemudian diagram ini menunjukkan urutan waktu pembentukan source rock, reservoir, seal, trap hingga proses generasi, migrasi, akumulasi, dan preservasi hidrokarbon lengkap dengan penentuan critical momennya dari sistem petroleum ini. Oke, tahap yang keempat mengenai basin modeling. Nah, pada tahap ini dikaji eh, burial history dan timing hydrocarbon generation, yaitu hubungan antara sejarah penimbunan cekungan dengan generasi hidrokarbon dari formasi lahat dan talang akar. Nah, basin modeling ini digunakan untuk menentukan waktu generasi, migrasi, dan akumulasi hidrokarbon. Nah, hal ini penting karena apa? Untuk mengevaluasi waktu atau timingnya antara pembentukan perangkap bioplasticine dengan migrasi hidrokarbon. Nah, hasil dari basin modeling ini menjadi dasar dalam menilai resiko kebocoran maupun keberhasilan akumulasi hidrokarbon, seperti yang ditunjukkan pada penampang komposit interpretasi di slide ini. Next, tahap yang kelima adalah dari lead ke prospect. Nah, tahap kelima ini kita ambil contoh penerapan di Cekungan Sumatera Selatan dilakukan identifikasi play baru pada sedimen deep water formasi talang akar. Nah, proses ini berawal dari interpretasi data seismik dan analisis spasies yang menghasilkan lead eksplorasi baru yang prospektif. Nah, lead tersebut kemudian evaluasi dan dipetakan secara detail sehingga menjadi prospek dengan target pengeboran yang jelas. Nah, contoh ini menjadi salah satu play baru yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut di cekungan ini. Next, tahap yang keenam
estimasi volumetrik dan risk assessment. Nah, untuk cekungan Sumatera Selatan sendiri, cadangan hidrokarbon yang telah ditemukan mencapai sekitar eh, 4,3 miliar barrel oil. Nah, reservoir produktifnya berkembang pada batuan pratersier, batu pasir, dan karbonat miosen. Nah, selain itu terdapat juga potensi hidrokarbon non-konvensional berupa shale oil dan gas pada formasi talang akar dan lahat atau lemak yang diperkirakan mencapai sekitar 4.200 million barrel pada probabilitas 50. Nah, estimasi volumetrik seperti ini digunakan untuk menilai besaran sumber daya dan mendukung keputusan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian tahap yang ketujuh pada SSB yaitu Prospect Ranking dan Drilling Proposal. Nah, tahap ketujuh ini evaluasi ekonomi dan pemeringkatan prospek. Dalam hal ini dilakukan perbandingan antar prospek berdasarkan potensi sumber daya, risiko geologi, dan keekonomian. Nah, play konvensional, yaitu talang akar hingga batu raja, memiliki risiko lebih rendah karena telah terbukti produktif. Sementara play baru seperti deep water talang akar dan shale non-konvensional menawarkan potensi yang besar, namun dengan biaya dan ketidakpastian yang lebih tinggi. Nah, kedekatan dengan existing field dan fasilitas produksi juga menjadi pertimbangan utama dalam prioritas pengembangan. Nah, secara umum, prospek dengan kombinasi risiko rendah, volume besar, dan biaya pengembangan rendah umumnya menjadi prioritas pengeboran. Next. Oke, tahap yang terakhir yaitu pengusulan pemboran eksplorasi. Sebagai contoh penerapan akhir, kita ambil contoh drilling proposal untuk deep water talang akar play. Oke, proposal pengeboran ini didasarkan pada integrasi hasil basin modeling, interpretasi seismik, dan analisis petroleum sistemnya. Nah, basin modeling menunjukkan kesesuaian waktu atau timing antara migrasi hidrokarbon dengan pembentukan perangkat. Kemudian data seismik juga mengindikasikan keberadaan reservoir fase laut dalam atau deep water yang berpotensi baik. Nah, keberadaan sel formasi Gumai yang telah terbukti efektif di lapangan sekitar meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem petroleum ini. Dengan adanya analog lapangan yang telah berhasil, risiko geologi dinilai moderat dibandingkan play eksplorasi yang benar-benar baru. Nah, inilah contoh bagaimana keseluruhan 8 tahapan studi cekungan diterapkan hingga menghasilkan sebuah usulan pemboran eksplorasi. Oke, slide ini menampilkan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan presentasi ini, mulai dari publikasi dari Benigno tahun 2011, ada Bishop tahun 2000, Ginger and Fielding tahun 2005, hingga bahan ajar dari Bapak Sugeng Sabto Surjono, kemudian eh, referensi yang lain yang sudah saya sitir di dalam slide. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai studi cekungan untuk eksplorasi minyak dan gas dengan studi kasus pada cekungan Sumatera Selatan atau South Sumatra Basin. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana tahapan studi cekungan dilakukan dari studi regional hingga pengusulan pemboran eksplorasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.